Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di kanal YouTube Cipta Sana Cendekia pada program Podcast Vokasi dalam Podcast. Bersama saya Firin Famza yang kali ini saya pastinya ditemani oleh salah satu narasumber dari peserta PKL terpadu periode Oktober nih teman-teman. Untuk lebih lanjutnya kita akan perkenalan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Wijianti, biasa dipanggil Manda. Saya dari SMKN 1 Grati yang saat ini duduk di kelas 11 dengan jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Oke, berarti Amanda ya namanya ya? Iya. Gimana Amanda kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, yang benar. Baik, Tadi insyaallah. infonya teman-teman habis ngelembur berjamaah tuh katanya. Iya. Jam berapa tadi tidurnya? Kalau saya jam 2, Waduh, jam 2. Habis ngapain emangnya? habis ngerjain tugas karena kesulitan gak balance, kurang Nggak 1 balance. rupiah. Oke. Dicari itu 1 rupiah itu. Iya, ternyata gak apa-apa. Ternyata nggak apa-apa. Oke. Kemudian hari ini ngapain kalau boleh tahu PKL-nya? Hari ini ngerjain laporan keuangan mulai dari laporan laba rugi, neraca saldo, perubahan ekuitas, sama laporan arus kas. Oke, Amanda berarti sibuk banget ya hari ini ya? Iya, Bisa ngikutin nggak kelasnya tadi? bisa alhamdulillah walaupun ada ngantuknya. Ada ngantuknya, oke. Tapi bisa. Tapi bisa, oke. Oke, Amanda berarti tadi sibuk banget, bisa ngikutin kelasnya walaupun sampai ngantuk-ngantuk juga Iya. ya? Ya karena kurang tidur tadi semalam ya? Mhm. Oke, Amanda tadi bilang bahwa Amanda dari SMK Negeri 1 Grati ya? SMK Negeri 1 Grati itu di mana sih Amanda? Kalau boleh tahu? Di Pasuruan kabupatennya. Oh, Pasuruan kabupatennya. Iya. Oke. Amanda boleh tahu nggak kemudian apa sih alasan Amanda memilih SMK khususnya jurusan akuntansi? Karena saya awalnya setelah lulus SMK saya mau kerja. Jadi kan di SMK lebih lebih sekolahnya lebih ke kejuruan, Fokus ke kejuruan gitu ya, kejuruan. terkait pengembangan kompetensi gitu ya. Iya. Jadi emang Amanda memilih ke SMK karena emang kemauan sendiri gitu. Iya. Kemudian kenapa kemudian Amanda memilih jurusan akuntansi? Kan ada banyak tuh jurusan-jurusannya, apalagi di SMK Negeri 1 Grati. Setahu saya banyak banget jurusannya. Iya, ada 8 jurusan. Kenapa saya milih akuntansi? Karena zonasi. Kemudian, tapi setelah nggak apa-apa, setelah dijalani ternyata enjoy. Yang benar. Benar, Oh, benar. insyaallah. Oke. Nah, selama menjalani masa kelas 10 tuh, sekarang kan masih kelas 11. Gimana sih kemudian pembelajaran Amanda di SMK Negeri 1 Grati? Pelajarannya mulai dari dasar-dasar akuntansi, teorinya. Kalau misal praktek itu langsung ke jurnal, PDA-nya dibahas cuman sedikit, jadi kita langsung ke jurnal. Oke, berarti waktu itu Amanda mungkin kesulitan nggak sih kalau tiba-tiba ke jurnal gitu? Kesulitan, cuman kayak belajar sendiri gitu kan, jadi lebih tahu, lebih paham, meskipun belum diajari sama gurunya. Oke. Kemudian ini Amanda, apakah kemudian Amanda cuman aktif di kelas aja? Saya waktu itu pernah ikut organisasi. Organisasi apa tuh? Organisasi OSIS ya. Oh, OSIS. Cuman karena lingkungannya mungkin nggak sesuai sama karakter saya, mungkin karena saya nggak bisa menyesuaikan diri di sana, jadi saya memutuskan untuk keluar. Oke. Kemudian kalau ekstra, saya ikut ekstra akademik accounting. Oke, accounting. Ya, Ada lagi selain itu? belum ada. Oke, kemudian Amanda kan kalau boleh tahu fokusnya Amanda itu lebih ke akademik atau non akademik? Kalau saya lebih ke akademik sih, karena non akademik kayaknya kurang, karena saya nggak suka olahraga, terus gampang capek. Gampang capek gitu ya. Jadi Amanda lebih prefer buat fokus di akademik ya. Iya. Oke, di SMK Negeri 1 Grati itu model pembelajarannya seperti apa aja sih Amanda kalau boleh tahu? Pembelajarannya ada di dalam kelas dan juga di luar kelas. Kalau di luar kelas itu seperti menjadi kasir di kantin, kemudian ada program SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, di mana kita tuh per jurusan digilir untuk jualan di sana, jualan dengan produk kita sendiri. Amanda udah pernah merasakannya? Udah pernah, tapi bukan saya yang jual, teman saya. Berarti berkelompok gitu ya? Berkelompok, iya. Kalau boleh tahu waktu itu kelompoknya Amanda jualan apa tuh? Ngapain aja? Kegiatannya tuh ngapain aja selama itu? Selain ya memproduksi
makanan itu kayak. Berarti model wirausaha yang Amanda ini bentuknya jualan produk makanan gitu ya? Iya, produk sendiri. Apa tuh? Kayak ada tahu fantasi, ada salad buah. Kadang ada juga yang ngambil dari orang. Oke, berarti barang titipan gitu ya? Iya. Oke, kemudian ngapain aja prosesnya di sana tuh selain produksi? Selain produksi, ngejualin, terus ngehitung uangnya, sama misal buat laporan keuangan nggak di sana? Oh, belum sih. Tapi pencatatan sederhana aja. Oke. Kemudian ini Amanda, selama nanti sampai di kelas 12, Amanda udah ada gambaran belum nanti mau ngapain? Setelah di kelas 12, kayaknya saya lebih memperdalam akuntansi, karena kan di sini udah diajari akuntansi dagang terlebih dahulu ya. Mungkin saya di kelas 12 nanti bakal ngulang sama bakal memahami lebih dalam tentang itu. Oke, berarti Amanda mau nge-review ya terkait akuntansi ini, ya. biar lebih paham juga ya Amanda ya. Yang nantinya pasti kemampuan ini akan berfungsi banget kalau misal Amanda nanti bekerja di bidang accounting. Oke, mungkin itu aja sih Amanda yang mau saya tanyakan seputar bagaimana pembelajaran di SMP Negeri Satugrati. Kalau terkait ini Amanda, PKL di Cipta Sarana Cendekia deh. Gimana tuh ceritanya Amanda kemudian bisa ada di Cipta Sarana Cendekia ini? Saya awalnya dipilih dari 3 kelas, itu perwakilan 3 orang. Kemudian 9 orang tadi diseleksi, disuruh ngerjain akuntansi sampai dengan laporan keuangan. Oke, berarti di SMA Negeri Satugrati ini yang mau PKL di sini tuh diseleksi gitu ya Amanda ya? Iya. Oke, setelah proses seleksi itu ngapain? Setelah proses seleksi itu dipanggil ke ruang guru, ditanya identitas, kemudian ternyata disuruh ikut PKL di sini selama bulan Oktober. Berapa orang kalau boleh tahu? Cuman 2 orang. Wah, banyak sekali ya teman-teman ya. 20 orang gitu. Oke, 2 orang itu berarti Amanda sama siapa? Teman saya namanya Friza. Oh, sama Friza ya. Yang sekarang lagi menjadi PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia. Iya. Perwakilan SMA Negeri Satugrati. Iya. Oke. Saat kemudian Amanda dikabarkan mau PKL di Malang, dibolehin nggak sama orang tua? Kalau awalnya sih mungkin orang tua nggak ngebolehin ya, karena khawatir ya. Khawatir. Karena ya jauh juga kan. Jauh juga, karena kan nggak pernah jauh dari orang tua. Nggak pernah jauh dari orang tua. Kemudian? Tapi kemudian ada rapat gitu, rapat wali murid. Ternyata ya nggak apa-apa, cuman mungkin setiap minggu mama kesini buat mastiin. Oke, berarti walaupun jauh dari sana, mamanya datang ke sini ya? Nggak ada kangen-kangen dong jadinya ya? Kangen seminggu. Kangen seminggu. Seminggu ditabung buat ditemuin hari Minggu gitu. Kemudian gimana Amanda perasaannya saat kemudian di kelas tuh? Di kelas tentunya seneng sih, karena kan kita punya temen dari berbagai daerah ya? Ada yang dari Banjarmasin juga kan. Tuh, terus untungnya teman-teman di sini tuh ramah-ramah, nggak ada yang kayak merasa sombong banget, mendominasi gitu ya. Karena memang tujuannya kesini kan semuanya mencari ilmu ya Amanda ya. Oke, apakah Amanda nggak merasa insecure tuh? Karena kan banyaknya yang kelas 12 tuh, mendominasi kelas 12 kan di atas ya. Gimana tuh Amanda? Awalnya tuh ya insecure, minder, karena kan kelas 11 sendiri udah pasti minoritas kan. Terus ternyata lihat kakak-kakaknya kok ramah, ada friendly yang gitu ya? Friendly, ngajak kenalan duluan gitu. Jadi nyaman sih. Jadi emang di sini tuh lingkungannya juga mendukung banget ya buat saling belajar bareng-bareng gitu. Oke Amanda, kemudian saat menjalani PKL terpadu ini, ada nggak sih hal unik ataupun hal yang paling menurut Amanda berkesan? Berkesan itu waktu Mr. Alfi jadi instrukturnya, aku termotivasi banget sama cerita-ceritanya dari Mr. Alfi itu. Oke, berarti dapat bertemu dengan Mr. Alfi juga satu menjadi hal yang berkesan ya bagi Amanda ya. Oke, selain dengan Mr. Alfi kan banyak materi-materi itu, ya kan? Amanda sejauh ini sudah menemukan belum materi yang paling Amanda sukai? Aku suka kas sama laporan keuangan sih. Oke, kenapa tuh? Karena yang ngajar kas saya. Enggak. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Enggak, itu dalam hatinya iya kok teman-teman. Karena kayak bukan mudah ya, tapi lebih sederhana. Apalagi kalau laporan keuangan itu nyusun aja kan, kayak menganalisa aja, bukan yang kayak menghitung banget gitu kan, kayak kita menjurnal gitu kan.
Dan prosesnya kan nggak banyak, cuman kita memindahkan Iya, bagian-bagian. Memindahkan bagian yang udah selesai. Oke, kemudian selama PKL terpadu ini ya, Amanda kan prosesnya PKL kan nggak cuma selama di atas, nggak cuma selama di kelas aja, juga di kos-kosan. Gimana rasanya di kosan? Kosan ya seru sih, karena kan sama temen, jadi kita tuh sharing ilmu gitu. Sharing ilmu, sharing informasi juga Iya. ya. Mungkin yang dari Banjarmasin, ya kamu kosan sama siapa aja sih kalau gitu? Sekosnya sama anak Lumajang sama Mojokerto. Oh, sama rumah saya mana Mojokerto. Oke. Kemudian Amanda ngerasa nggak saat bersama teman-teman itu malah jadi sebuah tantangan karena mungkin bahasanya berbeda ataupun karena mereka lebih dewasa? Kalau dari bahasa enggak sih, karena kan kita sama-sama pakai bahasa Jawa. Oke. Tapi kadang juga pakai bahasa Indonesia. Ya. Oke. Kemudian ini Amanda, selama menjalani PKL terpadu, menurutmu apa sih yang kemudian meningkatkan value dalam diri kamu? Kalau meningkatkan value pasti banget ya, karena di sini tuh pelajarannya lebih rinci dan juga lebih update. Jadi aku ngerasa lebih dari teman-teman di sekolah aku, karena kan di sekolah masih awal perusahaan dagang itu. Berarti sini Amanda juga mendapatkan sebuah pembaruan ya, sekalian Iya. juga pembaruannya mah kejauhan malahan ya sampai selesai ya perusahaan dagangnya. Oke. Kemudian ini Amanda, selama itu adalah seputar PKL terpadu ya. Nih saya mau tanya-tanya seputar bagaimana rencana Amanda ke depan tuh. Rencana saya ke depan itu mau kerja dulu, kemudian mungkin cari info beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya insya Allah kerja sambil kuliah. Oke, berarti cukup bagus sekali nih Amanda mau bekerja sambil kuliah. Karena soalnya kalau kita cuman memilih salah satu aja kayak rugi waktu gak sih ya? Iya. Misalnya bekerja aja, kita nggak dapat updating ilmu ya. Tapi kalau kita cuman berkuliah aja, kita nggak dapat mungkin yang bisa membiayai diri kita sendiri ya, karena kita juga udah dewasa. Oke Amanda, kita udah agak serak nggak sih kayak ngobrol dari tadi? Iya. Itu boleh diminum, itu properti. Ya nggak properti juga sih, propertinya boleh diminum. Pulang dulu. Oke. Oke Amanda, gimana rasanya? Udah agak lega ya? Udah. Oke, kita kembali ke topik Amanda. Tadi Amanda bilang bahwa Amanda dari Pasuruan ya, di SMK Negeri 1 Grati. Kalau boleh tahu di SMK Negeri 1 Grati itu mostly siswanya milih buat kemana sih? Kalau menurut pengetahuan aku, kayaknya mereka lebih ke bekerja ya, karena kan Pasuruan sendiri itu kota industri, Nah, kota industri ya, berarti lebih memudahkan gitu. menguntungkan ya. Tapi ada nggak sih kemudian kekurangannya kayak di kota industri itu? Boleh tahu nggak? Ada, mungkin karena banyak mesin, kita Banyak pabrik gitu banyak ya? pabrik, kita jadi polusi di jalanan itu banyak. Aktivitasnya juga agak sedikit terganggu ya, mungkin karena ada polusi udara, juga mungkin ada polusi limbah nggak sih? Ada, itu ngaruh banget sama Kehidupan sekitar sih, sehari ya. iya. Karena kayak kita nggak nyaman juga kan, misal sekolahnya deket sama pabrik kan, ya mungkin lebih terserap sih siswanya, tapi juga ada satu pengorbanan kalau kita juga harus menerima limbahnya ya. Iya. Selain menerima baiknya, kita juga menerima kekurangannya ya. Iya. Itu sebuah hal yang baru yang baru saya tahu sih, karena gambarnya di daerah industri itu ternyata seperti itu. Oke, kemudian ini Amanda, saat kelas 11 nih ya, Amanda ngerasa nggak sih ada hal yang menurut Amanda penting buat dikembangkan? Ada sih, karena kan saya orangnya kurang percaya diri sama jarang berkomunikasi di depan umum. Jadi saya mau mengupdate diri saya sendiri untuk mulai komunikasi sama orang banyak, kemudian meningkatkan diri kayak presentasi di kelas, menjadi ketua dalam suatu grup-grup gitu, untuk meningkatkan skill Kepercayaan komunikasi diri saya. juga ya, Iya, Amanda ya. kepercayaan diri juga. Oke, tapi bagaimanapun itu juga Amanda di sini juga secara nggak langsung nih, mungkin secara nggak sadar sih ya belajar akan hal itu, karena Amanda ditempatkan dengan banyaknya siswa 140-an itu kan, kemudian berada di tengah-tengahnya di antara semuanya kelas 12 ya kan. Jadi Amanda bisa menyesuaikan diri di sana, mencoba belajar berkomunikasi langsung kan sama mereka, walaupun kayak agak takut-takut mungkin di awal ya. Tapi Amanda bisa kan? Iya, Bisa. alhamdulillah Jadi mungkin di harapan saya nanti ke depan juga Amanda bisa terus berkembang ya Amanda. Amin. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan dengan diri yang lebih baik tentunya. Oke, mungkin cukup itu aja sih Amanda apa yang kita obrolin hari ini. Udah cukup banyak nih kita ngobrolnya hari ini, mulai dari bagaimana kondisi sekolahnya Amanda, SMK Negeri 1 Grati sana, modul belajarnya seperti apa di sana, kemudian sampai di
pengalaman Amanda terkait PKL terpadu sampai pada bagaimana kota industri ini ya, di Pasuruan tadi ya. Kondisinya itu seperti apa. Oke, terima kasih Amanda sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Saya berucap terima kasih, banyak-banyak terima kasih. Ya, saya juga terima kasih telah diundang di podcast ini. Oke, baik, cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita di YouTube Cipta Sarana Cendekia dan ikuti semua aktivitas kita di sosial media yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Oke, itu dia teman-teman obrolan kita hari ini. Mungkin Amanda ada nggak tuh pesan-pesan buat mungkin Sobat Cipta di luar sana lagi nonton video ini? Buat yang Sobat Cipta yang nonton ini, semoga kalian termotivasi ya, karena pelajaran di sini tuh update banget. Mungkin kalian yang masih ragu buat belajar ke sini aja, karena di sini tuh banyak banget materi yang bakal dijelasin sama miss-miss sama mister-misternya dengan bahasa yang mudah. Oke, itu dia pesan dari Amanda buat mungkin Sobat Cipta yang di luar sana. Silahkan kalau masih ragu lihat videonya Amanda bilang bahwa Mister dan Miss-nya di sini itu sangat-sangat komunikatif ya Amanda ya, bisa menjelaskan sebuah materi dengan sangat mudah sekali. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita. Ikuti semua sosial media kita dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Firdan Fahamzah dan saya Amanda Wijianti. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Vokasi dalam podcast.